Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Alwajedi, NPM 2415021, dan teman saya Anggara Ramadan Syahputra, NPM 2415067. pada kali ini kami akan mempresentasikannya. Kepada Anggara kami persilahkan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah dasar dari sistem pencatatan akuntansi yang menggambarkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Pemilik dalam suatu perusahaan, persamaan ini menyatakan bahwa total aset perusahaan harus selalu sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Di persamaan akuntansi ada 3 dasarnya, yaitu yang pertama aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset itu apa sih? Aset itu adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi seperti kas, inventaris, dan peralatan. Aset itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar itu adalah aset yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi bisnis. Lalu yang kedua ada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk kegiatan perusahaan. Baru yang ketiga ada aset tak berwujud. Aset yang tak berwujud ini adalah aset yang tidak memiliki wujud atau dia memiliki nilai hak patennya sendiri. Contohnya itu seperti yang familiar dengan kita, yaitu gacoan mungkin. Nah, lalu teman-teman, ada juga kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban itu atau bisa kita kenal sebagai utang. Nah, jadi teman-teman, kewajiban atau liabilitas adalah ketika perusahaan membayar sejumlah uang atau jasa kepada pihak lain akibat terjadi transaksi di masa lalu. Kewajiban dibedakan menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Apa sih utang jangka pendek? Utang jangka pendek itu apabila ketika utang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Lalu ada juga utang jangka panjang. Apa sih utang jangka panjang itu? Yaitu ketika apabila utangnya itu masanya itu melebihi dari 1 tahun. Di sini juga ada contohnya, yaitu contoh utang jangka pendek yaitu ketika utang usaha, utang gaji, utang dividen. Lalu ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu adalah utang bank atau utang perusahaan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu juga saya lanjut, tadi kan ada ini ya teman-teman, ada aset, kewajiban, lalu yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas ini adalah hak pemilik perusahaan atas asetnya setelah dikurangi dengan kewajiban modal. Ekuitas juga dikenal sebagai modal dan merupakan bagian dari laporan keuangan. Contohnya saham preferen, laba ditahan, modal disetor, dan investasi lainnya. Lalu di sini saya akan juga memaparkan manfaat dari persamaan akuntansi ya teman-teman. Yang pertama itu adalah menggambarkan keseimbangan keuangan persamaan, lalu menjaga transparansi keuangan dan dasar penyusunan laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada mempermudah analisis kinerja keuangan. Nah, teman-teman, saya akan memberikan tiga contoh ya mungkin teman-teman yang mungkin dapat dipahami. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan satu contoh yang mungkin dapat dipahami tentang persamaan dasar akuntansi. Itu kan dasarnya itu ada harta sama dengan kewajiban tambah modal ya teman-teman. Nah, di contoh pertama saya akan memberi analogi ketika seseorang membeli mobil 100 juta dengan uang sendiri. Nah, maka harta sama dengan kewajiban tambah modalnya itu hartanya 100 juta. Kan sudah terjadi pembeliannya. Berarti kan mobilnya sudah pindah pihak tangannya. Nah, berarti di sini hartanya 100 juta, kewajibannya 0 tambah modal 100 juta. Kenapa kewajibannya 0? Karena kan di sini tadi saya bilang itu dengan uangnya sendiri, membeli mobil seharga 100 juta. Maka tidak ada terjadi utang ya di antara itu. Maka kewajibannya 0.
Dan modalnya 100 juta. Kenapa modal 100 juta? Karena kan dengan uangnya sendiri tadi yang sebanyak 100 juta itu ya teman-teman. Itu dengan duitnya sendiri yang sebanyak 100 juta. Maka di sini 100 juta itu adalah modalnya. Lalu di analogi kedua, ketika seseorang membeli mobil 100 juta dengan utang, maka terjadi dasar akuntansinya, yaitu harta sama dengan kewajiban tambah modal adalah hartanya 100 juta. Kenapa hartanya 100 juta? Karena kan dia sudah ada mobil kepada dia sendiri ya, kepada si pembeli. Artinya kan sudah terjadi transaksi, maka hartanya itu menjadi 100 juta. Kewajibannya 100 juta. Kenapa kewajiban 100 juta? Karena kan dia membeli dengan utang. Maka di sini kewajibannya menjadi 100 juta, utangnya itu menjadi 100 juta. Kewajiban dia untuk membayarnya itu menjadi 100 juta. Dan modalnya 0 karena dia kan membeli dengan utang, tidak dengan harta dia sendiri atau dengan uang dia sendiri. Dia akan bayarnya itu kan nanti gitu kan, karena kan modalnya 0. Lalu di analogi ketiga, itu ketika seseorang membeli mobil 100 juta dengan modal 30%, utangnya 70%, maka itu menjadi harta sama dengan kewajiban tambah modalnya adalah hartanya kan 100 juta mobil tadi, kewajibannya 70 juta tambah modal 30 juta. Kenapa kewajiban 30 juta teman-teman? Karena di sini kan tadi saya bilang utangnya itu menjadi 70%. Berarti dia mempunyai utang di sini 70 juta dan modalnya 30 juta. Tadi kan soalnya itu kan ketika seseorang membeli mobil 100 juta dengan modalnya 30 juta dan utang 70 juta, maka sama dengan harta 100 juta, kewajibannya 70 juta tambah modalnya 30 juta. Nah, itu mungkin pengertian yang mungkin mudah dipahami ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada pengertian jurnal. Nah, kita masuk jurnal nih. Apa sih itu jurnal? Jurnal adalah catatan sistematik dan kronologis dari semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode tertentu. Jurnal biasa digunakan untuk mencatat transaksi sebelum diposting ke buku besar. Nah, ketika kita ingin membuat buku besar, langkah-langkahnya itu adalah termasuk jurnal. Jurnal itu juga ada banyak jenis-jenisnya teman-teman. Yang pertama ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum itu apa sih? Jurnal umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematik. Jurnal umum juga dikenal sebagai jurnal standar. Di jurnal umum ini teman-teman, biasa itu dia digunakan untuk perusahaan jasa. Dia tidak memiliki banyak akun-akun yang lain teman-teman. Contohnya tuh, di sini kan ada tanggal 1 Juli 2018. Jaden menginventariskan sebesar 12.000. Berarti masuk di sini tanggal 1 akun kas masuk ke debit. Baru di modalnya menjadi 12.000. Baru masuk di 2 Juli membeli peralatan 6.000. Dia membelinya secara tunai itu dengan uang 3.000, baru sisanya jadikan kredit. Nah, berarti di sini masuk peralatan, debitnya kan 6.000. Berarti kan dia mempunyai masukan 6.000 yaitu barang tadi, lalu dia membayar dengan kas itu dia 3.000. Lalu menjadi utangnya itu kan 3.000. Kenapa bisa gitu? Ini saya permudah. Karena kan tadi dia tuh harga barangnya 6.000. Dia membayarnya 3.000. Otomatis kan dia mengutangnya jadi 3.000. Nah, mungkin itu yang pengertian yang mudah dipahami. Lalu pada tanggal 3 Juli dia membeli kredit alat pembersih seharga 1.300. Berarti masuk perlengkapan ya. Perlengkapan masuk di debit karena kan dia mempunyai barang tuh, debit. Ya kan, masukkan barang yang seharga 1.300. Baru utang usaha, dia kan membeli kredit. Artinya kan dia tidak membayar secara langsung. Nah, berarti kreditnya di sini diletak menjadi 1.300. Sepertilah contohnya teman-teman. Baru yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu secara berulang-ulang. Seperti transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran. Nah, kalau yang di jurnal umum tadi tidak mempunyai akun-akun lain, di jurnal khusus ini mempunyai akun-akun yang mungkin kita jumpai nanti. Nah, di sini ada contohnya, yaitu pada 1 Januari
dibayarnya utang 1 juta kepada PT Anugrah. Ini ya seperti contohnya teman-teman, PT Anugrah di debit masuk ke utang itu sebesar 1 juta, baru di kredit di kasnya juga diletak sebagai 1 juta. Baru di tanggal 10 Januari dibayar beban angkut yang dibeli pada tanggal 8 sebesar 100 juta pada Toko Jaya. Nah, ini kan dia pada tanggal 10. Sebelum tanggal 10 di tanggal 8 dia tuh ada membeli barang ya teman-teman sebesar 100.000. Berarti masuk di pembukaannya di sini yaitu Toko Jaya. Masuk di debit baru di akun lain yang beban angkut tadi 100 juta, baru kreditnya di kasnya tuh 100.000 di debit di akun lain, baru kredit di kas itu 100.000. Baru masuk di 11 Januari. Pada 11 Januari dibayarnya sewa gedung untuk 1 tahun seharga 1.200.000. Berarti di pembukuannya yaitu keterangannya sewa gedung masuk ke akun lain yaitu biaya sewa sebesar berapa tadi? 1.200.000. Baru masuk ke kreditnya ke kasnya itu sebesar 1.200.000. Nah, itu dia tentang pengertian jurnalnya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos laporan keuangan entitas. Sumber buku besar adalah jurnal yang telah dibuat teman-teman. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka selanjutnya memindahkan semua jurnal ke masing-masing akun buku besar teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke fungsi buku besar. Fungsi buku besar itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu mencatat transaksi, yang kedua itu menyusun data, yang ketiga pemantauan keuangan, keempat pelaporan pajak, dan kelima pengambilan keputusan teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke jenis-jenis buku besar. Jenis-jenis buku besar itu teman-teman, yang pertama ada buku besar bentuk saldo. Buku besar bentuk saldo itu teman-teman lebih baik daripada buku besar bentuk T sederhana dan buku besar skrunto. Mengapa buku besar saldo itu lebih baik daripada buku besar bentuk T sederhana dan buku besar skrunto teman-teman? Karena di buku besar saldo itu teman-teman kita dapat mengetahui secara langsung saldo setiap saat dalam mencatat tiap-tiap perubahan masing-masing akun teman-teman. Buku besar saldo juga terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu ada buku besar saldo tunggal. Mengapa dinamakan buku besar saldo tunggal atau saldo tidak rangkap? Karena kolom saldo hanya 1 kolom teman-teman. Penentuan apakah bersaldo debit atau kredit maka diletakkan di kolom D atau K. Ditulis D apabila jumlah saldo tersebut berbentuk debit dan ditulis K itu bersaldo kredit teman-teman. Selanjutnya teman-teman, yang kedua itu ada buku besar bentuk saldo rangkap. Mengapa dinamakan buku saldo rangkap teman-teman? Karena kolom saldo terdiri dari 2 kolom atau saldo rangkap. Akun yang bersaldo debit dicatat pada kolom saldo debit, dan akun yang bersaldo kredit maka dicatat pada kolom saldo kredit. Bentuk saldo rangkap lebih akurat dan lebih mudah dibaca karena melihat dengan segala posisi saldo atau apakah saldo tersebut debit atau kredit. Hampir semua entitas menggunakan buku besar bentuk saldo rangkap. Yang kedua teman-teman itu ada buku besar pembantu piutang. Buku besar ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan piutang perusahaan seperti penjualan kredit pada pelanggan. Selanjutnya yang ketiga teman-teman itu ada buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang ini tugasnya untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan seperti pembayaran kepada pemasok. Yang keempat, itu ada buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T itu dipakai untuk keperluan analisis transaksi, teman-teman. Juga menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke fungsi neraca saldo. Fungsi neraca saldo adalah memastikan bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang dalam sistem akuntansi.
yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke jenis-jenis neraca saldo. Jenis-jenis neraca saldo itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo belum penyesuaian atau unadjusted trial balance adalah daftar akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun. Neraca saldo ini dibuat setelah semua transaksi dicatat dan terposting ke dalam buku besar. Yang kedua, ada neraca saldo sesudah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah laporan yang berisi rincian saldo setelah akun-akun tertentu disesuaikan. Neraca saldo ini juga disusun setelah penyesuaian entry, tetapi sebelum entry penutupan dilakukan. Yang ketiga teman-teman, ada neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup atau post closing trial balance adalah laporan yang dibuat setelah penutupan jurnal untuk memastikan saldo pembukaan usaha seimbang. Neraca saldo penutup merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi dan sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaporan keuangan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.